Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, seperti rusa yang haus, di tanah yang tandus, di padang gurun kehidupan dunia yang tidak mudah ini Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu, kami mohon ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu kami boleh mendapatkan kesegaran yang sejati, yang bersumber dari Tuhan sendiri. Melalui kehadiran-Mu, hadirat-Mu di tempat ibadah ini, di mana Engkau membuka hadirat-Mu untuk kami boleh datang. Kami mendapatkan oasis, kami mendapatkan kesegaran. Dan melalui firman-Mu Tuhan, kami butuh disegarkan dan dikuatkan supaya kami tahu bagaimana kami seharusnya kami hidup di tengah dunia ini. Tuhan, Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan dapat melakukannya. Bahkan melalui firman Tuhan hari ini Tuhan, kami boleh dikuatkan, dimantapkan iman kami menghadapi dunia yang tidak mudah, situasi Indonesia yang sedang prihatin, kami tetap teguh kuat dan dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berfirmanlah dan berkatilah kami, lawatlah kami dalam kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Apa kabar? Baik ya, puji Tuhan. Hari ini saya bersyukur melihat Bapak Ibu sekalian ada dalam keadaan yang baik, bahkan ketika Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ya, bahkan ketika Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Saudara sekalian, hari ini firman Tuhan seharusnya disampaikan oleh Pendeta Immanuel Handoko, gembala dari GKI Kelapa Gading. Namun di dalam koordinasi kami, gembala-gembala, hari ini kita mencoba untuk ada di gereja masing-masing supaya dengan segala perkembangan Jakarta yang tidak sedang dalam baik-baik saja ini ya, kita dapat mendampingi jemaat. Oleh sebab itu tadi pagi saya rundingan dengan Pendeta Immanuel Handoko, maka saya menggantikan khotbah hari ini supaya beliau bisa menjadi gembala, menjaga gereja, ya, menemani jemaat di GKI Kelapa Gading. Ya, kita doakan supaya semua ada di dalam keadaan yang baik. Hari ini Tuhan memelihara dan memberkati kita sekalian. Amin. Saya senang Bapak Ibu tidak terpengaruh dengan isu apapun, hari ini tetap beribadah bersama. Ya, tapi hari ini ibadah kita juga secara khusus di seluruh GKY, kita melakukan ibadah hybrid. Ya, ada online-nya. Oleh sebab itu, izinkan saya menyapa jemaat yang mungkin berhalangan hadir untuk bersama-sama pada hari ini sungguh-sungguh menyiapkan diri untuk beribadah sekalipun mungkin di rumah, kiranya Tuhan melawat dalam kasih Tuhan. Saudara, mari kita membaca bersama firman Tuhan hari ini dengan tema kita empowerment. Kita lanjutkan, ini adalah bagian terakhir dari home. Maka untuk merenungkan empowerment ini, mari kita bersama membaca firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Ya, kita baca bersama ayat 12 sampai 14. Mari Bapak Ibu sekalian bersama-sama kita membacanya bersuara. 1, 2, 3. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Saudara, di dalam minggu pertama ketika kita merenungkan tentang harmoni, maka ada satu adagium atau peribahasa yang saya sampaikan, yaitu a good companion shortens the longest road. Teman perjalanan yang baik membuat perjalanan yang panjang, membuat perjalanan yang sulit menjadi lebih pendek rasanya, membuat lebih dapat dinikmati. Gitu ya. Nah, saudara sekalian, di dalam ayat yang kita baca tadi itu sebetulnya adalah di dalam konteks, di dalam Ibrani 12, di mana hidup manusia, hidup orang percaya itu digambarkan di dalam perjalanan yang panjang itu. Ini bukan perjalanan yang di jalan nanti kita balik lagi ke rumah istirahat gitu ya. Kita itu digambarkan sebagai musafir di tengah-tengah padang gurun dunia. Mari kita lihat dalam Ibrani 12, ya. Ayat yang pertama, tadi kalau kita membaca ayat 11 dan 12 dan sampai 14, maka mari kita lihat bagaimana perikop ini diawali.
Ibrani 12 ayat yang pertama saya bacakan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, gambarannya adalah bahwa kita ini ada di dalam suatu perjalanan, suatu lintasan lari. Digambarkan di dalam ayat ini dikatakan kita ini mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saudara sekalian, gambaran ini adalah gambaran yang digunakan seperti bahwa kita itu ada di dalam suatu stadion besar yang kemudian para penontonnya ini adalah para saksi iman yang diceritakan dalam Ibrani 11. Abraham dan semua orang-orang yang disebut dalam Ibrani 11 dan semua orang-orang percaya di dalam Tuhan yang telah menuntaskan hidupnya dengan iman teguh kepada Tuhan adalah saksi yang seperti supporter menguatkan kita ketika kita menjalani lintasan lari. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara pernah bertanding berlari. Ya, kalau kita lagi bertanding itu antara lari sendirian sama lari ada supporter, beda enggak? Hah? Beda, betul ya. Waktu saudara lari lalu ada mengatakan, ayo jangankan lari. Kemarin lomba makan kerupuk 17 Agustusan di sini, betul ya. Kalau ada yang datang ya, makan kerupuk, coba siapa yang kemarin ikut lomba makan kerupuk di sini. Lalu enggak ada yang support. Saudara coba deh nanti pulang ke rumah ya, hari ini hari Minggu pulang ke rumah, beli kerupuk lalu gantung di depan pintu rumah, lalu makan sendiri gini. Rasanya gimana? Seru enggak? Lucu. Lalu saudara baru satu gigitan, tetangga lewat, lalu saudara malu, betul ya? Kalau saudara teruskan itu tetangga semua berkumpul, dikira nanti ada kerusuhan. Saudara, ketika kita berlari, berjuang, maka kekuatan kita, semangat kita bertambah ketika ada para supporter. Makanya di dalam Ibrani 11 dijelaskan, hey, di dalam pertandingan iman itu dapat dilakukan. Di dalam pertandingan iman, kita itu bisa menyelesaikan. Kadang-kadang ketika kita berlari, kita pikir, bisa sampai enggak ya? Bisa enggak sih saya setia sampai akhir? Betul enggak? Pernah enggak saudara berpikir begitu? Saya kalau lihat para bapak ibu senior kita di Kaleb, bisa nyanyi sampai usia lanjut. Nanti tunggu Oktober, minggu kedua, mereka akan menyanyi lagu yang indah sekali. Tentang bagaimana usia Kaleb itu setia sampai akhir. Kalau mendengarkan mereka latihan nyanyi, bahkan kemudian ada yang suatu hari dipanggil Tuhan masih setia. Saudara, itu adalah luar biasa. Kadang-kadang saya berpikir dan bertanya, nanti saya bisa enggak ya sampai akhir setia menjadi murid Tuhan? Saudara pernah enggak berpikir begitu? Saudara, Tuhan menyadari pergumulan itu adalah pergumulan kita di dalam berjalan menjalani iman. Maka firman Tuhan sebelum masuk ke dalam pasal 12, digambarkan tentang saksi-saksi iman itu. Kita ini ada dalam perjalanan lari yang tidak mudah. Satu perjalanan lari yang butuh teman memberikan minum seperti ini. Nah ini kan. Ini supporter yang baik, saudara. Begitu tahu saya agak batuk-batuk sedikit gitu ya. Biasanya air sudah dipindahkan ke situ, hari ini di sini nih. Gitu ya. Setelah perjalanan iman seperti itu, dalam berlari kita membutuhkan kekuatan dan juga membutuhkan supporter, membutuhkan rekan perjalanan. Kadang kita menjalaninya seperti, Tuhan bisa enggak sih saya bisa setia sampai akhir melihat hidup yang tidak mudah ini, melihat godaan yang begitu banyak ini. William Barclay berkata begini, hidup Kristen bukanlah sebuah lari sprint itu lari jarak pendek. Lari jarak pendek itu lari 100 meter. Saudara bisa nggak bisa lari, kalau saudara lari pelan pun 100 meter sampai nggak? Sampai.
Tapi kalau saudara biasa lari pagi jogging di sekitar perumahan saudara, lalu disuruh lari maraton. Lari maraton itu berapa? 42,5 kilometer, betul ya? Atau 0,9 kilometer. Wah, saudara boro-boro sampai 10 kilometer aja kita sudah ngap amsyong masuk Siloam. Betul ya? Saya pernah itu saudara suatu hari yang gabut, karena hari itu saya lagi mengambil cuti panjang, sabbatical leave. Saudara, saya jalan kaki dari rumah saya di Bromo, sudah nggak biasa olahraga, jalan kaki lalu mencoba lari. Lari sampai dekat Taman Sari, saudara. Kebetulan kaki saya ada bunion, sehingga gesekan-gesekan itu sakit. Saya buka, ada berdarah sampean. Itu baru dari Bromo sampai Taman Sari. Untungnya ada Semu Ita, saya telepon. Semu tolong jemput saya. Jadi pelarinya ada yang jemput, saudara. Padahal baru dari sana ke sini. Apalagi kalau itu 42,9 kilometer maraton. Apalagi kalau ini adalah lari yang kita tidak tahu batas akhirnya kapan. Sebuah long run, long range. Hidup Kristen bukanlah lari jarak pendek, melainkan sebuah lomba jarak jauh. Kita memerlukan ketekunan, tetapi kita juga memerlukan kehadiran Kristus yang menguatkan kita untuk terus melangkah. Maka saudara sekalian, di dalam ayat 2 dikatakan begini, marilah kita melakukan perjalanan lari itu dengan meyakini bahwa orang-orang percaya, saksi-saksi iman sanggup menyelesaikan sampai akhir. Jangan putus asa. Marilah kita melakukannya terus dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Siapakah Yesus itu? Di dalam bahasa Indonesia dikatakan memimpin kita dalam iman. Di dalam bahasa Yunaninya itu menggunakan kata archekos. Archekos itu bisa berarti memimpin, tapi bisa berarti menulis. The author. Yang menuliskan riwayat hidup kita. Yang merancangkan dari awal bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, yang dipilih untuk diselamatkan. Dia yang merancang hidup kita, memilih kita untuk diselamatkan. Dia juga dikatakan adalah memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Dalam terjemahan ESV dikatakan finisher, yang membuat kita sanggup mencapai garis finish itu. Haleluya. Amin. Jadi mencapai garis finish itu. Walaupun ini adalah lari panjang, itu dimungkinkan. Mencapai garis akhir, setia sampai akhir itu. Walaupun larinya panjang, walaupun larinya susah, melewati gunung, melewati gurun kehidupan, apapun yang sedang saudara hadapi. Tapi mencapai garis finish itu dimungkinkan karena Kristus adalah the finisher atau teleotes yang memampukan kita untuk bisa mencapai garis akhir itu. Amin. Saya tidak tahu apakah saudara hari ini sedang mengalami pengalaman-pengalaman hidup yang sedang sulit, yang mudah tidak tahu bagaimana ke depan. Tuhan, perjalanan masih panjang, bisa enggak sih saya bisa menjadi murid Tuhan setia sampai akhir? Yang lanjut usia juga sama, saudara mikirnya. Tuhan, kehidupan semakin sulit, saya pensiun, tidak ada penghasilan. Tuhan, perjalanan tidak mudah, bisakah saya akhir sampai baik? Dan tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana saya mengakhiri hidup ini ya Tuhan nantinya? Saya tidak tahu apa yang saudara pikirkan hari ini. Tapi Jesus Christ is the author. Tuhan Yesus adalah penulis, pengawal dari iman kita. Mengawali kita yang berdosa diselamatkan. Tapi dia juga adalah the finisher yang memampukan saudara dan saya. Di tengah apapun yang saudara hadapi, kita dimampukan untuk bisa setia mencapai garis finish sebagai murid Tuhan yang setia. Amin. Ayat ini indah sekali. Ibrani 12 ini adalah ayat yang terus menopang saya dari saat masih remaja, lalu merantau ke Bogor, kuliah sendirian. Kadang gak ada uang sudah habis, uang kiriman Surabaya, papi mami miskin.
Makan terpaksa hanya nasi putih dari tempat kos saya kasih garam makan. Lalu belajar. Melewati susah dan air mata. Patah hati karena putus cinta. Melewati macam-macam saudara, segala air mata. Ya, melewati keputusasaan. Bagaimana Tuhan saya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Sementara saya kuliah S1 itu aja udah ngap-ngapan penelitian berat, betul ya? Lewatin itu pulang ke Surabaya, papi mami miskin, papi piansui, 2-3 kali piansui. Mami jual serabi. Ditantang untuk memakai insinyur saya sebetulnya. Untuk bekerja, tapi Tuhan membukakan mata, kamu dipanggil jadi hamba Tuhan. Saya harus tinggalkan itu dan saya harus melanjutkan sekolah teologi, saya nggak bekerja lagi saudara. Tidak pernah memakai insinyur saya untuk bekerja. Saudara, perjalanan tidak mudah. Tetapi untuk tiap air mata, kekhawatiran, ada Jesus Christ, Tuhan Yesus, yang telah memulai hidup kita, memulai saya yang berdosa diselamatkan. Dan dialah yang memimpin, memelihara, setia sampai akhir. Sehingga saya pun bisa setia kepada Tuhan sampai akhir. Maka dengan yakin saya melangkah dalam iman. Itu pun yang seharusnya saudara dan saya bisa lakukan sebagai murid Tuhan. Amin. Makanya saya senang ada kata land of faith. Land of faith ini walaupun nanti gedung udah jadi, harus menjadi journey of faith dari semua jemaat GKI Karawaci. Amin. Saudara, itulah sebabnya poin pertama ini penting. Empowered to endure. Jadi ayat ini mengajak kita untuk mengatakan dikuatkan, diberdayakan supaya kita itu bisa bertahan. Mari kita baca bawahnya. 1, 2, 3. Jangan takut, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih selalu menguatkan, menopang dan melindungi kita agar dapat berjalan menjadi murid Kristus yang setia sampai akhir. Amin. Dari beberapa hari ini memantau keamanan di Jakarta dan di daerah saudara sekalian. Lihat YouTube, telepon teman saya yang Intel dan sebagainya. Tambah dipikirin dunia tambah mengerikan. Betul ya? Dan bisa saja memang Tuhan izinkan kadang-kadang situasi yang memprihatinkan terjadi. Tapi apapun yang akan kita hadapi dan jalani, ingatlah Tuhan akan menguatkan kita. Melindungi, menjaga, memberkati kita. Sehingga kita dapat mampu bertahan menjadi murid Tuhan sampai garis finish itu. Amin. Saya teringat satu kalimat firman Tuhan dalam Ulangan 33 ayat 27. Mari kita baca bersama-sama. Allah yang abadi adalah tempat pelindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Surah indah sekali. Siapa kita sebagai umat Tuhan? Dikatakan, digambarkan seperti dari atas dilindungi oleh Tuhan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu. Allah yang abadi adalah shelter yang melindungi seperti kita berniup. Apa itu niup? Berteduh, berlindung. Tapi tidak hanya itu, digambarkan yang berikutnya. Di bawah kita, haleluya. Di bawah kita ada lengan-lengan yang menopang. Lengan siapa? Lengannya Tuhan. Saya teringat pada waktu kerusuhan 98. Saya hari itu baru pulang dari doa pagi di GKI Mangga Besar. Lalu kemudian ngambil ATM di Bank Bali, kalau nggak salah nama banknya, udah tutup tuh di Harmoni. Habis ngambil uang di ATM di pinggir jalan, keluar dari bank, ada aja ban saya bocor. Cepat-cepat ganti ban. Lalu kemudian saya jalan, waktu jalan di belakang ada 3 truk saudara penuh dengan massa udah teriak-teriak. Saya lihat saudara di spion itu ya, ngeri banget gitu, saya becek-becek gas rasanya gak jalan-jalan betul ya. Kaki sudah lemas gemeter, langsung cepat-cepat menuju ke Pangeran Jayakarta. Dulu mes kami di Pangeran Jayakarta. Di sebelah kanan ini adalah Jalan Mangga Besar yang Husada. Di sini adalah Pangeran Jayakarta. Saya Pangeran Jayakarta yang menghubungkan 2 jalan ini. Waktu saya masuk, saya berdoa, lalu saya pantau di atas asap sudah di mana-mana. Lalu bunyi kerusuhan mulai datang di sebelah kanan, di Mangga Besar, sebelah kiri, menuju semuanya ke Gunung Sahari. Tidak ada cara lain, saudara sekalian,
hamba Tuhan juga manusia. Kaki mau berdiri gemeter, saudara. Rupanya gemeternya sama Tuhan dipakai. Gemeterlah kamu di hadapan Tuhan. Saudara, hari itu kami tinggal di ruko, jendelanya besar. Jadi waktu saya gemeter melihat di situ seperti kayak ditekan sama Tuhan, berlututlah Petrus. Saya berlutut sambil melihat jendela dan berdoa lama di situ, Tuhan tolong, Tuhan topang. Berkati Indonesia, berkati Jakarta, lindungilah. Saudara, saya merasakan berkat Tuhan bagaimana rasa itu. Tuhan Allah yang abadi, yang tidak berubah, yang kuasanya dari kekal sampai kekal, yang kasihnya dari kekal sampai kekal, adalah tempat perlindungan kita. Dan indahnya adalah juga lengan-lengannya ada di bawah kita, menopang kita, mengokohkan, menguatkan kaki kita. Sekalipun mungkin hidup tidak baik-baik saja, Dia melindungi dan menguatkan kita. Dia itu empower us to endure. Amin. Yang terakhir, saudara sekalian, mari kita lihat Ibrani 12 tadi. Dikatakan begini, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Lutut bisa goyah? Bisa. Di sini pernah nggak ada yang karena ketakutan sampai lututnya goyah? Saya ya tadi itu, goyah banget saudara. Ya lemas. Kuatkan tangan yang lemah, lutut yang goyah, dan luruskan jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, hal yang kedua ini, poin yang kedua ini adalah empowered to be empowering. Diberdayakan, dikuatkan oleh Tuhan, bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi supaya kita menjadi pribadi yang Tuhan pakai, menguatkan dan meneguhkan orang yang lain. Amin. Maka saudara sekalian, hal ini mengantar kita untuk memikirkan betul-betul. Kalau kita telah diberdayakan, dikuatkan oleh Tuhan, maka bagikanlah berkat dan kuat yang dari Tuhan itu secara konkret. Secara konkret itu adalah kalau saudara diberikan kekuatan untuk mengatakan kata-kata hikmat yang menguatkan, sampaikanlah itu. Kalau saudara ada orang sedang sedih, saudara teringat ayat, bagikanlah itu. Kalau saudara diberikan berkat Tuhan, makanan dan minuman, harta, bagikanlah itu. Supaya saudara seiman juga mengalami kekuatan, berkat yang dari Tuhan itu. Amin. Bagikanlah itu kepada saudara seiman, supaya dalam perjalanan iman ini, mereka pun tetap kuat dan setia sampai akhir. Amin. Saudara, William Barclay berkata begini, salah satu kemuliaan terbesar dalam hidup adalah menjadi penyemangat bagi orang yang hampir putus asa dan menguatkan orang yang kekuatannya mulai melemah. Untuk membantu orang-orang ini, kita harus meluruskan jalan mereka. Seorang Kristen memiliki kewajiban ganda. Ia memiliki kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada sesamanya. Kalau saudara telah menyadari Tuhan itu menguatkan, ayo bagikan kekuatan itu. Hari ini banyak mungkin orang-orang yang lagi takut keluar, bahkan ada yang takut ke gereja, atau bahkan khawatir. Bagikanlah firman Tuhan hari ini. Bagikan apa yang saudara punya untuk menguatkan mereka. Supaya kita boleh menjadi orang Kristen yang bisa menjalani hidup iman kita setia sampai akhir. Amin. Ayat apa? Ya ayat tadi bagus. Ayat ini bagus gak ayat ini tadi? Mana tadi? Ulangan 33 ayat 27. Bagus gak? Catat. Betul ya? Nanti selesai kebaktian ini langsung kirimin ke teman-teman. Betul ya? Teman-teman yang di Jakarta lagi deg-degan. Gimana nantinya? Kemarin sore ada para petinggi DPR, ya, ada artis yang digeruduk rumahnya. Aduh, gimana? Mungkin banyak yang khawatir, betul ya di Jakarta. Jangankan di Jakarta, kita yang di sini juga khawatir, betul ya? Kalau ayat ini dikirimkan menguatkan, itu pun adalah cara kita kasih yang konkret itu. Amin. Catat ayat ini buat diri sendiri kalau kita khawatir, tapi catat ayat ini untuk dibagikan. Saudara, itu adalah panggilan yang mulia dikatakan oleh William Barclay. A.W. Tozer berkata begini,
Allah tidak pernah meminta kita melakukan sesuatu tanpa terlebih dahulu menyediakan kuasa untuk melakukannya. Allah menghendaki kita membagikan kekuatan dan berkat-Nya bagi sesama. Hari ini saya lihat kita semua dalam keadaan yang baik. Diberkati Tuhan melalui firman Tuhan hari ini, amin. Bagikan. Diberkati Tuhan melalui apa yang saudara punya, mungkin makanan, minuman. Kalau ada, tolong bagikan buat yang membutuhkan supaya mereka bisa bertahan. Apapun yang dapat saudara lakukan. Apa yang kita punya adalah berkat dari Tuhan agar kita dapat memberdayakan sesama. Itulah empowerment di dalam HOME, Home GKI Karawaci. Empowerment adalah kita menjadi komunitas yang saling mendukung supaya sesama saudara seiman boleh bertahan sampai akhir berkarya di tengah dunia ini. Saudara, sudahkah Anda menemukan teman perjalanan iman itu? Yang kedua, sudahkah saudara menjadi teman perjalanan iman bagi sesama? Mari saya ajak saudara masuk ke dalam grup-grup, home group yang ada. Saling menguatkan, menjadi gereja yang saling menguatkan. Kenyataan bahwa gereja itu seperti sebuah keluarga seharusnya meningkatkan kasih kita di dalam persekutuan kita satu sama lain. Amin. Saudara yang belum ikut home group, mari mendaftar home group supaya memiliki kekuatan bersama menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sempurnakanlah firman Tuhan hari ini supaya boleh menjadi kekuatan buat kami. Dan kalau kami telah dikuatkan oleh firman-Mu, biarlah kami boleh menguatkan orang lain. Tuhan telah memberkati kami dengan segala kuat dan berkat. Ajarkan kami ya Tuhan untuk melakukannya, yaitu berkarya bagi kemuliaan Tuhan, untuk memberdayakan, menguatkan, menopang orang-orang lain. Sehingga kami semua anak-anak Tuhan boleh menjadi murid Tuhan yang setia sampai akhir. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.